teman-teman, selamat datang di Sipers, Sistem Pernapasan Podcast. Perkenalkan, namaku Sisi. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kamu bagaimana proses kita bernafas setiap detiknya? Mari kita cari tahu bersama. Bagian pertama, kita akan mencari tahu apa saja organ-organ yang membantu kita untuk bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Di dalam udara terkandung berbagai gas. Gas yang dibutuhkan oleh tubuh adalah oksigen. Oleh karena itu, hanya oksigen yang diikat oleh tubuh. Pernapasan juga menghasilkan sisa gas, yaitu karbon dioksida. Gas karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh sebagai gas sisa pernapasan. Berikut ini merupakan organ pernapasan dan fungsi pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Untuk menyaring udara yang masuk dibantu rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua, faring, sebagai saluran yang meneruskan udara menuju laring. Yang ketiga, ada laring. Laring sebagai saluran yang menghubungkan faring dan juga trakea. Trakea untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima, bronkus, untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Dan yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian kedua. Selanjutnya, pada bagian 2 ini, Sisi akan memperkenalkan teman Sisi untuk membantu Sisi menjelajahi Sipas. Ayo kita berkenalan dengan teman Sisi, yaitu Ipi. Halo Sipers, perkenalkan nama aku Ipi. Aku akan menemani kalian untuk melanjutkan belajar. Setelah kita mengenal organ dan fungsi pernapasan pada manusia, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana sih cara kerja organ pernapasan pada manusia? Ayo kita ketahui bersama. Proses yang pertama yaitu proses menghirup udara. Proses menghirup udara terdiri dari 4 proses. Proses yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Proses yang kedua yaitu proses menghembuskan udara. Pada proses ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Bagian ketiga. Tahukah kamu, jika kita tidak menjaga kesehatan organ pernapasan kita, akan muncul gangguan-gangguan yang dapat menghambat aktivitas kita. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Yang kedua, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Yang ketiga, tuberkulosis atau sering kita sebut sebagai TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam yang menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang kelima ada influenza atau sering kita sebut sebagai flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, gimana nih Sipers? Setelah mendengar penjelasan di atas mengenai sistem pernapasan manusia, Sisi harap teman-teman semua memahami semua penjelasan kami ya. Buat Sipers yang masih bingung tentang materi yang sudah dijelaskan, bisa langsung ditanyakan ke ibu dan bapak gurumu. Dadah!